Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa terlebih dahulu ya, anak-anak. Baik Ibu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini, anak-anak? Semua hadir, Ibu. Ibu juga akan mengulas materi pembelajaran pada minggu lalu tentang keragaman budaya. Sekarang kita akan mempelajari materi tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Materi tersebut akan disampaikan oleh Ibu Tria. Silakan Ibu Tria. Baiklah, Ibu akan menampilkan gambar-gambar terkait dengan perjuangan bangsa Indonesia yang melawan bangsa Jepang dan Belanda. Silahkan kalian amati terlebih dahulu gambar tersebut. Ibu berikan waktu selama 5 menit ya. Gambar-gambar perjuangan bangsa Indonesia. Dari gambar tadi, manakah gambar perlawanan Indonesia melawan bangsa Belanda dan manakah gambar perlawanan bangsa Jepang? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya Ibu. Ibu. Gambar. Ya, silahkan. Ya kah? Ya, benar sekali. Untuk lebih mengerti apa yang terjadi pada gambar tersebut, Ibu akan menjelaskan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan peninggalan-peninggalan bersejarah dari bangsa penjajah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Iis. Materi tentang perlawanan bangsa Indonesia melawan Belanda. Usaha bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan bangsa, yaitu dengan adanya berbagai perlawanan yang dilakukan oleh para pahlawan untuk mengusir penjajah Belanda dari Nusantara. Antara lain, adanya perlawanan Sultan Agung, perlawanan Sultan Hasanuddin, selanjutnya yaitu materi mengenai perlawanan bangsa Indonesia melawan Jepang.
Rakyat Indonesia sebenarnya melakukan perlawanan terhadap penjajah Jepang, namun karena kalah persenjataan, perjuangannya selalu dapat ditaklukkan. Beberapa perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang antara lain, 1. Perlawanan rakyat Aceh di Chat Plieng yang dipimpin oleh Teku Abdul Jalil. Selain itu, terdapat juga proses pembentukan BPUPKI dan PPKI. Persiapan kemerdekaan Indonesia dimulai dengan adanya pembentukan BPUPKI, pembentukan PPKI, dan peristiwa Rengas Dengklok. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Arum. Silakan kepada Ibu Arum. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan peninggalan-peninggalan bersejarah dari bangsa penjajah. Selanjutnya kita akan mengelompokkan gambar peninggalan dari negara penjajah yang masuk ke Indonesia. Gambar pertama merupakan peninggalan dari negara mana? Ada yang bisa menjawab? Belanda, Ibu. Tiga gambar tersebut. Ada itu, Bu. Baik. Ya, Mbak Nurul. Ada benteng Brandenburg. Iya, benar. Yang kedua, peninggalan dari negara mana? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Benteng Brandenburg, Bu, di Yogyakarta. Yang kedua, De Javaske Bank di Bandung, Ibu. Baik, Ibu akan melanjutkan. Selanjutnya, Ibu akan membentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Kelompok 1 ada Reza, Kurnia, dan Lulu. Kelompok 2 ada Mertia, Nadia, Nurul, dan Aldina. Anak-anak, kalian diminta untuk menuliskan peninggalan dari bangsa penjajah dan peran dari masing-masing tokoh perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Ibu. Baik, Ibu akan memberikan waktu selama 20-30 menit ya. Kerjakan secara berkelompok dan nanti presentasikan. Selanjutnya, silakan kepada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok. Baik, saya perwakilan kelompok 1 izin menjawab mengenai ciri khas dari bangunan peninggalan bangsa Belanda yang ada di Indonesia. Yaitu, yang pertama, fasad bangunan ada yang berbentuk segitiga, Q4, sampai ada yang berbentuk segi 6. Untuk jenis atap yang digunakan adalah perisai, tapi ada juga rumah kolonial yang menggunakan jenis gavel dengan bentuk segitiga. Selain itu, atap dan bangunan ditopang oleh pilar. Yang ketiga, pintu pada gaya kolonial bersifat simetris menyesuaikan fasad rumah dengan penggunaan pintu rangkap ganda. Untuk daun pintu depan dilapisi dengan panel dari kayu jati karena sifat kayu yang kuat sebagai pelindung pintu. Untuk jendelanya sendiri memiliki bentuk simetris dan geometris yang terdiri dari 1 buah daun jendela dan 2 buah daun jendela. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Wulan. Baik, Ibu akan menampilkan video untuk menguatkan wawasan mengenai perjuangan kemerdekaan. Silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan materi sejarah kemerdekaan Indonesia.
Itu tadi adalah video mengenai perjuangan kemerdekaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, setelah melihat video tadi, Ibu akan memberikan soal evaluasi yang dapat kalian kerjakan di rumah. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Baik, Ibu. Wah, anak-anak hari ini cukup aktif ya. Semoga ke depannya anak-anak lebih aktif lagi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ramadan. Baik anak-anak, kita sudah belajar mengenai perjuangan bangsa Indonesia. Jadi, apa kesimpulan yang bisa didapatkan mengenai pembelajaran hari ini? Hari ini kita belajar mengenai sejarah perjuangan kemerdekaan dari penjajahan Jepang dan Belanda. Selain itu, kita juga belajar tentang peninggalan berbentuk bangunan, Pak. Bagus. Ada materi yang belum dipahami? Tidak ada, Pak. Sudah cukup jelas. Tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi di Google Form. Berhubung waktu sudah mulai habis, silakan ketua kelas untuk memimpin jalannya berdoa. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.